Terima kasih buat Anda yang sudah bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimudahkan rezekinya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, silahkan pasang headset dan siapin secangkir kopi. Mari kita kancutin ceritanya. Serial Master, Dongeng Donghua. Bab 5633. Masih menolak. Ledakan. Air laut mati yang tak berujung melonjak seperti tsunami, menutup pada saat formasinya hancur. Melarang. Dalam sekejap, seluruh ruang sungai Huangquan sepenuhnya diselimuti oleh laut mati luas yang dilepaskan oleh Qin Chen, memotong atmosfer luar. Tidak baik. Kaisar Yama terkejut saat melihat ini, dan dia buru-buru menggunakan sinar kesadaran spiritual untuk berubah menjadi kerucut tajam dan bergegas menuju sekitar laut mati. Tapi yang membuatnya berubah warna adalah setelah memasuki laut mati, kekuatan jiwanya dengan cepat dicekik oleh kekuatan pembunuh mengerikan yang terkandung di dalamnya. Dan dimusnahkan sepenuhnya tanpa bisa keluar. Sial, kekuatan macam apa ini? Hati Kaisar Yanpo tenggelam, dia mengangkat kepalanya dan melihat aura Kaisar, dan hatinya perlahan tenggelam. Kaisar Nether, yang terjerat dengan monumen Yanhun, sangat gembira saat ini dan buru-buru berkata, Qin Chen, nak datang dan bantu aku. Yang akan datang. Qin Chen terkekeh dan mengambil langkah maju. Seluruh orang sebenarnya melangkah langsung ke sungai mata air kuning. Bacaan gratis seumur hidup. Wow! Sungai Huangquan yang luas mengalir deras seperti naga berkelok-kelok yang melayang di kehampaan yang gelap memancarkan aura yang membuat seluruh dunia bawah bergetar. Saat ini, banyak sosok yang memancarkan aura keagungan saling berhadapan di kehampaan, seperti patung. Qin Chen melangkah ke sungai Huangquan dalam satu langkah, dan kekuatan dingin yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya segera membungkusnya seperti hiu yang terganggu oleh bau darah. Wow! Sungai yang hitam pekat itu bergelombang, bahkan sebelum air menyentuh Qin Chen, aura dingin yang membuat rambut di tubuh Qin Chen ingin meledak sudah meresap ke dalam tubuhnya. Menyebabkan tubuh Qin Chen yang berisi kekuatan ruang yang menakutkan, tiba-tiba rasanya sedikit air sungai mata air kuning. Air sungai paling kuno di dunia bawah, jejaknya seberat 1000 batu, bisa menembus kedalaman dunia bawah dan cukup untuk memusnahkan seorang kaisar agung. Kaisar Yanpo menghabiskan banyak zaman tanpa bisa mengendalikannya, dan bahkan jika itu terkontaminasi sedikit pun, dia hanya bisa memotong lengannya untuk bertahan hidup. Yang menunjukkan kekuatan mengerikan yang terkandung di dalamnya. Sekarang, Qin Chen benar-benar melangkah langsung ke sungai Huangquan, bagaimana mungkin semua orang tidak terkejut? Semua orang tampak ketakutan. Di kejauhan, Kaisar Simei dan leluhur Wan Guming mengendalikan banyak kaisar semu seperti Tuan Zhou Yuming setelah melihat tindakan Qin Chen, jiwanya hampir menghilang. Tuan Muda Chen benar-benar memasuki sungai mata air kuning. Ini. Tubuh leluhur Wan Guming bergetar seketika. Ia mengetahui dengan baik kengerian sungai mata air kuning. Pada zaman dahulu kala, ada seorang kaisar yang tidak menghormati kehendak kaisar dunia bawah. Akibatnya kaisar dunia bawah menggunakan air sungai mata air kuning untuk langsung menggulungnya. Naik. Itu berubah menjadi nanah dan menghilang di tempat dan semua prinsip tubuhnya hancur. Korosi runtuh. Tuan Muda Chen benar-benar mendobrak sungai mata air kuning, bukankah ini mencari kematian? Yang paling terkejut adalah Kaisar Netherworld, dia terhenti di bawah serangan monumen jiwa Kaisar Yama, dan lumpuh dari kiri ke kanan. Namun, dia terus-menerus terjerat oleh benang jiwa hitam seperti ular berbisa, jadi dia tidak bisa membantu tapi mintalah bantuan Qin Chen. Namun siapa yang menyangka bahwa alih-alih datang membantunya melawan musuh, Qin Chen tiba-tiba menerobos ke sungai Huangquan. Bagaimana hal ini bisa membuat Kaisar Netherworld tidak kaget atau cemas?
Pupil matanya menyusut dan dia berkata dengan cemas, Qin Chen, apa yang kamu lakukan? Cepat keluar. Sungai Huangquan ini berisi kekuatan gelap kuno dunia bawah. Jika kamu memasukinya seperti ini, kamu pasti akan terkorosi oleh air sungai Huangquan, tubuhmu akan rusak, dan jiwamu akan rusak. Jika kamu rusak, kemungkinan besar kamu akan berhenti di puncak Kaisar Semu dan tidak akan bisa memasuki ranah Kaisar Agung selama sisa hidupmu. Segera kembali. Kaisar Netherworld begitu ketakutan hingga wajahnya berubah menjadi hijau. Apa? Putra ini hanyalah seorang Kaisar Semu. Kaisar Yanpo mengambil tindakan terhadap Kaisar Netherworld dan menatap Qin Chen dengan marah, dengan ketakutan di matanya. Dia tidak pernah menyangka bahwa orang kuat pertama yang muncul dan menggunakan kekuatan magis air hitam yang menakutkan untuk menerobos formasi pengunci udara yang dia buat sebenarnya hanyalah seorang Kaisar Semu. Kapan Kaisar Semu memiliki kekuatan yang begitu menakutkan? Tidak hanya Kaisar Netherworld yang cemas, tetapi Kaisar Simei, Taiyin Mingnu, Kaisar Naga Neraka dan lainnya juga bingung dan cemas, mereka tidak mengerti mengapa Qin Chen tidak membantu Kaisar Netherworld pada saat kritis ini dan dengan cepat menekan Kaisar Yanpo agar Yu Ming dapat. Kaisar Ming memanfaatkan kesempatan untuk bergabung dengan Sungai Huangquan dan mendapatkan kembali kekuatannya, tetapi berlari sendiri ke Sungai Huangquan. Sekarang Kaisar Wu Yueming telah menerima berita itu, dia takut dia akan segera datang, dan sekarang saatnya berpacu dengan waktu. Semakin cepat Kaisar Netherworld bergabung dengan Sungai Huangquan, semakin banyak kekuatan yang bisa dia pulihkan. Dan semakin besar kemungkinan dia bisa menang melawan Kaisar Wu Yue. Bukankah Qin Chen mengetahui kebenaran sederhana seperti itu? Dalam kehampaan, hanya Molly yang mencibir di bibirnya, matanya bersinar, dan dia tetap tenang. Di tengah keterkejutan semua orang, Qin Chen terkekeh dan berkata, tidak masalah, air sungai Huangquan ini dikabarkan sebagai harta karun dunia bawah kuno. Saya juga sangat penasaran dan gunakan kesempatan ini untuk mencari tahu lebih lanjut. Kaisar Netherworld, tolong tunggu sebentar lagi. Qin Chen menyipitkan matanya, mengulurkan tangannya yang besar, dan meledak, nafas niat membunuh yang mengerikan tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Langsung bertabrakan dengan nafas dingin yang datang dari sungai mata air kuning. Kakak. Dua aura menakutkan tak terlihat meluas dengan hebat di kehampaan, dan kekosongan di sekitar Qin Chen bergetar hebat, membuat suara pecah. Kamu. Kaisar Netherworld tampak cemas dan berkata dengan cemas, Nak Qin Chen, jika kamu ingin memahami air sungai Huangquan, aku bisa membiarkanmu memahaminya sesuka hati nanti. Sekaranglah waktunya untuk menekan Kaisar Yanpo. Jika Kaisar Lima Gunung menunggu, akan merepotkan. Penting bagimu untuk segera kembali dan membantuku menekan Kaisar Jiwa Yama ini. Kaisar Netherworld berteriak cemas sambil dihadang oleh Yama. Tugu jiwa, sama gelisahnya dengan semut di panci panas. Qin Chen tersenyum tipis dan berkata, Yu Ming, jangan cemas, ini hanya Kaisar Yanpo. Saya yakin Anda akan menangkapnya. Adapun Sungai Huangquan, saya akan melakukan perjalanan pertama untuk Anda menemui Kaisar Ming dari 5 gunung dan Kaisar Yama. Apakah masih ada pukulan punggung yang tersisa di dalamnya? Qin Chen berkata sambil tersenyum, sekarang kamu hanya memiliki 1 jiwa yang tersisa. Jika pukulan punggung yang mereka tinggalkan digunakan saat kamu bergabung dengan Sungai Huangquan, aku khawatir kamu akan mendapat masalah. Nada bicara Qin Chen. Nada suara Qin Chen tenang, dan dia bukannya tidak sabar. Pada saat yang sama, kesadarannya merasakan air Huangquan yang menakutkan mengalir di sekelilingnya. Matanya sedikit menyipit, dan pupil yang tak terlihat tiba-tiba menghilang di antara alisnya. Di Sungai Huangquan, Qin Chen samar-samar merasakan aura khusus. Sungguh. Sebuah cibiran muncul dari sudut mulut Qin Chen. Kaisar Netherworld melihat ini dan berkata dengan cemas, Qin Chen muda, kamu cepat keluar.
Sungai Huangquan ini adalah harta paling berharga dalam hidupku. Jika Kaisar Ming dari 5 gunung dan Kaisar Yanpo meninggalkan cadangan apapun di dalamnya, bagaimana bisa saya tidak tahu, tetapi jika Anda tahu. Terkorosi oleh energi Fata Morgana, saya takut saya akan menjadi orang berdosa. Anda, mohon segera mundur. Keringat dingin keluar di dahi Kaisar Netherworld saat dia selesai berbicara. Boom, air sungai mata air kuning tiba-tiba tampak mendidih. Dan nafas dingin yang menakutkan menyapu ke arah Qin Chen dalam sekejap. Qin Chen terkekeh dan berkata, tidak masalah, tidak peduli seberapa kuat air sungai Huangquan ini, itu tidak lebih dari laut bencana abadi. Saya hanya ingin melihat kemampuan apa yang dimiliki Huangquan ini. Sungai harus disebut sebagai harta karun dunia bawah kuno. Begitu dia selesai berbicara, Qin Chen tiba-tiba mengaktifkan pedang pembunuh terbalik di tangannya. Dewa kecil, bantu aku. Dengan teriakan pelan, niat membunuh yang mengerikan tiba-tiba meledak dari pedang dewa pembunuh balik Qin Chen, dengan raungan. Lautan kematian yang luas dan menakutkan menyapu tubuh Qin Chen dan langsung bertabrakan dengan air sungai mata air kuning. Ledakan. 2 gelombang raksasa yang sangat berbeda bertabrakan secara instan dan terjalin satu sama lain, jelas berusaha untuk menekan satu sama lain. Terutama sungai mata air kuning yang telah dipelihara di sini selama ratusan juta tahun. Tempat ini telah lama menjadi wilayah uniknya. Sekarang kekuatan seperti itu muncul di wilayahnya, dan begitu sombong hingga tiba-tiba menjadi semakin ganas. Lautan tersebut berubah menjadi lautan deras dan terus menimbulkan dampak. Sungai Huangquan ini sangat kuat. Bahkan air laut mati tidak bisa menahannya sepenuhnya. Di bawah pengaruh sungai mata air kuning, air laut mati yang digunakan oleh Qin Chen terus menyusut dan terjepit ke dalam ruang yang sangat kecil. Harta macam apa yang diperlihatkan anak ini yang dapat menahan tekanan air dunia bawah? Di kejauhan, Kaisar Yanpo, yang terus-menerus menyerang Kaisar Nether dengan ganas, merasakan jantungnya berdetak kencang, dan dia dipenuhi dengan keterkejutan. Selama bertahun-tahun di Gunung Huangquan, ini adalah pertama kalinya dia melihat harta karun tersimpan di Sungai Huangquan. Di Sungai Mata Air Kuning, Qin Chen melihat mata air kuning yang terus-menerus tertekan di depannya dan sedikit mengernyit. Meskipun saya mendapatkan air laut mati ini dari laut mati Kaisar Dewa Pembasmi Pembunuh Senior, itu hanya bagaimanapun juga, Dewa Pembasmi Pembunuh pendahulu Kaisar berada di laut mati. Itu hanya sebagian kecil, bahkan dengan bantuan dewa kecil, akan sulit untuk sepenuhnya menolak air dunia bawah ini. Pikiran Qin Chen bergerak, dan aura laut bencana abadi keluar dari tubuhnya lagi. Ledakan. Lautan bencana abadi dikombinasikan dengan air laut mati. Kedua kekuatan tersebut bergabung dan segera melemahkan penindasan air dunia bawah. Tidak cukup. Qin Chen mengerutkan kening. Air dari dunia bawah benar-benar kuat. Kombinasi kekuatan laut kesengsaraan abadi dan air laut mati masih dirugikan. Kalau begitu, ayo tambahkan satu lagi. Saat jembatannya keluar, lupakan Sungai Chuan. Mata Qin Chen acuh tak acuh, dan dia mengangkat tangan kanannya, dan seketika sebuah jembatan besar muncul antara langit dan bumi. Jembatan itu megah, dengan salah satu ujungnya di mana Qin Chen berada, dan ujung lainnya membentang menuju Sungai Huangquan. Dalam sekejap, dia tergeletak di langit di atas sungai yang luas ini. Dan dari jembatan Naihe, aura mengerikan dari sungai terlupakan tiba-tiba meledak, menggabungkan kekuatan laut bencana abadi dan kekuatan laut mati. 3 kekuatan besar bergabung dan menekan kerusuhan Sungai Huangquan dalam sekejap. Titik petik 2. Sungai Huangquan ditindas, dan ditindas oleh Kaisar Semu. Kaisar Yanpo melihat pemandangan itu dengan ngeri, matanya tertuju ke depan. Itu adalah Jembatan Naihe di kota Fengdu. Bagaimana mungkin, Nye? Mengapa He Qiao muncul di sini? Mungkinkah orang ini dikirim oleh Kaisar Yama dari istana ke-10?
Dan aura itu, mengapa sangat mirip dengan Laut Bencana Abadi Permaisuri Mingyue. Apa yang terjadi? Kaisar Yanpo benar-benar bingung saat ini. Haha, kami akhirnya menekan Sungai Huangquan. Di Sungai Huangquan, Qin Chen terkekeh. Dia melangkah keluar dan menginjak jembatan Naihe. Dalam sekejap, dia sampai di sisi lain jembatan Naihe. Jalan di tubuhnya, nafasnya sudah dengan warna kuning. Mata air dan air sungai saling bersentuhan. Saya sedang melebur ribuan jalan di dunia bawah. Saya ingin tahu di mana jalur Sungai Huangquan ini. Di bawah penindasan tiga kekuatan ilahi teratas, kekuatan jalan Qin Chen langsung bergabung ke Sungai Huangquan. Ledakan. Seluruh Sungai Huangquan merasakan serbuan benda asing dan mendidih dengan hebat. Oh, apakah kamu masih menolak? Qin Chen terkekeh, dan tiba-tiba mengangkat pedang anti pembunuhan di tangannya, lalu menusuk ke Sungai Huangquan di depannya. Berdengung, dalam jarak 100 kaki, kerusuhan Sungai Huangquan menjadi tenang seketika di bawah hembusan pedang ilahi pembunuh terbalik. Ya, cerita pun bersambung. Nantikan episode selanjutnya tetap di channel Dongeng Donghua ini. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur dari channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.